Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita bersyukur ya bisa bertemu lagi di dalam forum Majelis Thalabul Ilmi kita di ruang Zoom ya yang seperti ini. Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan Allah kasih selalu kesembuhan bagi yang sedang sakit diberikan anugerah baru ya, setelah diuji bagi kita yang sehat senantiasa diberikan anugerah untuk senantiasa lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, volumenya sudah lebih tinggi ya, cukup ya ini ya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita punya waktu an hour sekitar 1 jam kurang dikit. Jadi kita sedianya mulai jam 12:30, tapi memang biasa ya karena dunia virtual dan juga teman-teman kita sadari sekarang lagi mendung, 2 hari ini Semarang tiada berhenti ya hujannya, sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Dan bersyukur sekali. Kayaknya suaranya Mas Miftah ya, nanti agak dikurangin dikit ya. Sound systemnya dangdut itu tadi kayaknya. Ya agak luar biasa itu. Semangatnya ya, semangat mendung di siang hari. Di sini ada Mbak Fideyanti, Mbak Wahyu, Mbak Fatimah, Mbak Eni, Mbak Durotun ya, Nurul ya, yang dihidupkan videonya, dan saya kasih apresiasi. Mudah-mudahan videonya yang dihidupkan ya, kuota datanya lebih banyak, istiqomah ya, lebih murah rezekinya. Yang lain sama ya, tapi agak kurang dikit ya videonya gak dihidupin. Mas saya khusnudzon adalah karena situasi mendung ya, situasinya lagi seperti ini sehingga harus mematikan videonya barangkali ya, bisa sambil selimutan mendengarkan ya, enggak apa-apa ya. Kita bersyukur diberikan kesehatan, karena di saat yang sama banyak kayaknya orang-orang yang kita anggap baik diberikan ujian oleh Allah, baik COVID ataupun yang lainnya. Dan beberapa hari ini yang bantu di rumah kami tidak hadir karena anaknya sakit, dan karena itu maka teman-teman sekalian kita bacakan ya doa kepada para guru kita, orang-orang tua kita, semoga senantiasa diberikan sehat, panjang usia bila mana beliau sudah dipanggil oleh Allah ya, menemani di alam baka sana. Semoga Allah kasih kemuliaan dengan segala kenikmatan, anak-anak yang soleh seperti teman-teman semuanya ya, murid-murid yang hebat-hebat seperti jenengan semuanya, termasuk juga amal jariah dari yang selama ini diikhtiarkan di dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman sekalian, siapkan di list begitu ya, beberapa pertanyaan barangkali nanti seputar sunnah dan bid'ah yang berkaitan, tentu kita lebih menelusuri bagaimana khilaf ya, beragam keperbedaan di antara para imam mazhab ya. Ini yang menjadi penting, kenapa seringkali kita masuk di dalam ruang-ruang yang khilaf ya. Khilaf ya termasuk di antaranya bermula misalnya rujukan dari hadisnya, atau kemudian kita lebih fokus pada pembahasan bagaimana rujukan-rujukan kepada madhab-madhab ya. Dan ini tentu menjadi pembelajaran bersama, saya juga masih belajar, kita belajar di dalam dunia keragaman khilafiyah ini. Semoga kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk mau menerima keragaman dan keperbedaan itu, apalagi di dalam persoalan fikih ibadah, mau tidak mau karena niatan kita itu adalah menuju taqarrub kepada Allah, maka ya kita niatkan adalah yang penting kita punya rujukan yang jelas ya, amalan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, dan tentu Al-Quran ya sebagai sumber primaris rujukan utama ya dari kita punya hukum Islam, dan tentu adalah hasil ijma' ijtihad dari para ulama mazhab, ulama-ulama terdahulu yang menjadi amalan soleh bagi kita semuanya.
Baik, kita melihat ya teman-teman sekalian ketika mencoba membahas tentang sebab musabab munculnya khilafiyah atau perbedaan mazhab, satu adalah unsur keperbedaan sahih dan tidaknya dari nas, ya. Apakah kemudian nas ini kita anggap hadis yang sahih ya, atau kemudian hadis yang dhaif ya. Lalu di situ muncul keragaman tentang bagaimana lalu kita memegang hadis itu atau memegang kesahihan dari sanad yang kemudian nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perbedaan juga di dalam memahami nas. Contoh misalnya, teman-teman kita sudah membahas tentang sholat, ya. Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, wahai kaum muslimin, sebagaimana aku sholat. Nah, sholatnya Rasulullah baik di sholat dalam posisinya, ya, apakah dalam pengertian posisi sholatnya, ya, ataukah kemudian di dalam persoalan ketika Rasulullah itu mengerjakan hal-hal sholat yang sunnah. Kalau Rasulullah misalnya Allahu Akbar, apakah ketika sholat yang seperti ini wajib ataupun sunnah, posisi tangan di mana? Apakah di dada sebelah kiri, apakah dada kanan, oke, ataukah kemudian di tengah, atau bahkan tangannya ini ya ditaruh di bawah sejajar dengan ketika kemudian kita tidak sedang di dalam posisi yang tegap. Gitu. Apakah ini lalu menjadi keragaman? Iya, pemahaman tentang sholu kama ra'aitumuni usolli, para sahabat melihat betapa Rasulullah itu dalam sholat juga beragam. Sujud, ruku, dan gerakan-gerakan lain berapa lama gitu. Ada yang kemudian sujud aja itu sampai meregangkan tangannya yang seperti ini, ya kan? Ada yang kemudian sejajar dengan telinganya atau kemudian ke belakang, gitu ya. Atau kemudian juga ketika melihat bagaimana positioning tentang ini merapikan soft, ya rapikanlah softnya karena kerapian ya dari soft yang tertutup rapat itu mimba di apa sama misolah gitu. Tapi kan juga masih beragam juga pemahaman yang lain gitu ya, yang memunculkan ada para sahabat yang apa namanya melihat renggangnya soft itu tidak lalu seperti harus tanpa selah ya, ada selah itu juga masih di dalam batas-batas yang tertoleransi di dalam kesempurnaan menata soft misalnya. Atau di sisi yang lain seperti apa? Ketika kemudian konteks turunnya hadis yang mencoba menjelaskan tentang merapatkan soft itu adalah ketika dalam konteks jahiliyah, dalam konteks Arab saat itu yang masjid itu begitu masih jauh dari jangkauan. Termasuk posisi misalnya Rasulullah ketika sholat, ya beliau itu menghadap kemana? Apakah kemudian hadap ke barat atau menghadap ke timur atau miring kepada para jamaah? Ini hal-hal yang kemudian berawal dari satu pemahaman ya terhadap hadis ya, dalam hal ini kemudian memahami nas terhadap perilaku Rasulullah yang menjadi hadis yang kemudian menjadi persoalan khilafiyah di antara kaum muslimin. Termasuk apa misalnya khilafiyah ini bid'ah karena persoalan ketika habis sholat ya, habis sholat ya kan, siapa misalnya gitu ya. Di sini yang kelihatan misalnya Mas Miftah tadi habis sholat salaman. Mas Miftah habis sholat salamannya sama Mbak Ulfa, Mbak Ulfa atau Mbak Vindiain, boleh enggak itu? Ya enggak boleh, masa makmumnya laki-laki dari depan langsung ke belakang, Mbak Vindia ini salah enggak? Dalam konteks ini tentu ketika habis sholat, apakah kemudian salaman dengan sebelah kanan kiri, ini juga kadang dianggap bid'ah, lalu kemudian menganggap bahwa yang benar adalah langsung zikir dan sebagainya. Ya, ini persoalan khilafiyah yang masuk di dalamnya adalah pembahasan tentang persoalan bid'ah. Nah, termasuk apa? Perbedaan tentang kaidah-kaidah usulul fiqh. Ya, masa Covid sekarang ini. Covid itu sampai sekarang nggak tuntas. Saya meneliti ini udah tiga tempat dalam pengertian 3 tema bahasan mengenai Covid. Apakah itu tentang pesantren, lalu tentang tipikal para kiai, para tokoh dan masyarakat. Yang ketiga ada tulisan penelitian tentang menikah di masa Covid. Artinya apa? Menikah di masa Covid pun kita bisa melihat beragam. Ada yang patuh, ada yang tidak dengan protokol kesehatan. Ya, tapi yang terpenting lagi adalah dalam konteks kita membahas tentang nas tadi,
tentang persoalan kaidah usul fiqh, misalnya ad-dararu misalnya gitu ya, tubihul mahdhurat, atau kemudian persoalan daf'ul mafasid muqaddamun ala jabil masalih. Menolak yang buruk itu didahulukan daripada mendapatkan kemanfaatan. Dari mana kemudian kemanfaatan ketika maaf misalnya sholat berjamaah di masjid itu baik, tapi ketika kemudian memunculkan madharat baru berupa apa? Berupa ketika kemudian makin masifnya penyebaran COVID-19 ini menjadi madharat baru, dan maka masalih yang kemudian ada di jamaah itu sebaiknya dikurangi karena memunculkan madharat yang lebih besar. Dan seterusnya, ini kaidah-kaidah di wilayah usul fiqh atau wilayah fiqhiyah, kajian ijma ulama atau kemudian ijtihad para majelis ulama Indonesia, yang di situ kemudian ada akumulasi atau kemudian terkumpul para ulama yang memberikan fatwa untuk kemudian tidak usah berjamaah dulu selama masih pandemi, lalu sholatlah berjamaah di rumah bersama keluarga. Ini karena kemudian juga keragaman memahami teks-teks dari kaidah-kaidah usul fikih tadi. Baik, nah lalu beragam juga keperbedaan dari masalah ilat ya, reasoning di dalam persoalan hukum. Nah, ini lalu yang kemudian bisa kita lihat dari beberapa keberagaman ya di dalam persoalan hukum Islam. Kita lihat di screen, izinkan saya screenkan di sini, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Kita lihat ya, lahirnya madhab fikih ya. Ketika kemudian kita bisa, masih ada yang masuk ya. Menurut Abdul Wahab Khalaf ya, kita masyhur mengetahui beliau, salah satunya 3 faktor yang menentukan terjadinya banyak ragam madhab ya. 1, perbedaan dalam penentuan sumber tasyri. Sumbernya itu beragam. Nah, ini tugas dari teman-teman di Fakultas Agama Islam ya, kita mesti memiliki sumber-sumber tasyri. Kalau bisa merujuk ya ke kitab-kitab yang mutabarah ya, tidak lalu cenderungnya kita apa ya, lebih banyak ke googling murni, padahal kita sendiri juga belum cukup membaca rujukan yang utama. Sesekali lah teman-teman, walaupun kemudian googling dan sebagainya, harus memegang kitab-kitab yang memang itu menjadi rujukan babon utama ya. Misalnya Imam Syafi'i, nanti dirujuk dari kitab-kitab Imam Syafi'i ya, atau kemudian Imam Hanafi dan selanjutnya, baik pada persoalan haji, persoalan berbagi ya, persoalan pernikahan dan lain sebagainya. Perbedaannya kedua adalah karena bentukan hukum, dan sebagian prinsip bahasa yang diterapkan adalah memahami nas. Ini yang lalu menjadikan beragam madhab itu muncul. Nah, kenapa kemudian madhab itu muncul? Ya ini tadi, ketika kita melihat pada sisi Al-Quran sendiri, itu juga ada hal-hal yang bersifat dalalatul am ya, ada yang kemudian ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang qat'iyat ya, ada yang dzoniyah. Ini semua memunculkan pembacaan atau kemudian ijtihad daripada ulama. Itu. Aqimis sholata liduluqis syams. Nah, itu misalnya kewajiban tentang sholat. Lalu misalnya tentang zakat atau tentang wakaf. Tidak ada wakaf yang dulu kita singgung di Al-Quran ya. Yung fiqhu saati, atau kemudian yuqridullaha qaradan hasana, atau kemudian hadis-hadis Rasulullah. Kalau kemudian yang dirujuk pada Al-Quran, tidak ada yang menjelaskan tentang itu. Atau persoalan-persoalan yang di seputar pernikahan dan lain sebagainya. Misalnya persoalan apa, khilafiyah, fangkihuma atau balakuma masna wa sulasa wa ruba. Itu menjadi perdebatan yang luar biasa. Nah, termasuk Mbak Suratun misalnya persoalan ar-rijal qawwamun lin nisa. Ya, ini yang dipakai untuk ayat-ayat perdebatan di dunia feminisme. Bagaimana kemudian emansipasi perempuan yang mencoba untuk menggugat. Ya, itu kan ar-rijal, di mana kemudian struktur keluarga. Tapi yang namanya kemudian apa? Bagaimana kedudukan perempuan ya sama. Hukum waris saja sekarang banyak yang dipermasalahkan dalam Bangter, ketika kemudian laki-laki itu mendapatkan bagian ya
separuh lebih besar dari perempuan. Loh, perempuan lalu menggugat, loh itu kakak saya dapat bagian lebih besar. Padahal dia sudah kaya, istrinya juga kaya. Kami perempuan malah dapatnya sedikit. Padahal suami saya kurang misalnya bermurah rezeki dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan satu bentuk keragaman tadi itu muncul. Nah, mazhab di dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian kita bisa melihat ya, para ulama ahli agama menamakan mazhab itu ada metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran, penelitian ya, yang kemudian menjadi sebuah pedoman. Di dalam hal ini adalah hasil dari ijtihad bil bayinat ya. Kalau kemudian di situ Allah memberikan supaya kita ini memberikan hal yang bisa kita terangkan kepada umat ini supaya kemudian kita juga berpikir. Artinya di sini ada ayat-ayat afala yatafakkarun, afala yatazakkarun gitu ya. Itu bagian dari upaya bahwa Allah itu membuka ruang untuk berdialog, ada ruang-ruang musyawarah. Lalu kita bisa mengenal di sini udah masyhur ya, ada Abu Hanifah, Malik ya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ya bin Hambal. Ini yang masyhur, kita lanjutkan dengan cepat saja ya, yang sudah maklum. Ya, contoh ya perbedaan mazhab. Imam Syafi'i itu berpendapat menyentuh kulit yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Ini yang sampai sekarang kan, walaupun menjadi keragaman, tapi ya tetap saja menjadi keperbedaan mazhab. Misalnya ketika haji, ya Mas Miftah haji nyentuh Mbak Suraratun dan Mbak Suraratun Ruwaini itu bukan mahram, ya batal menurut Imam Syafi'i. Tapi itu kalau perlu berlaku kita misalnya bareng nanti ya kapan-kapan, amin. Yang amin nanti berangkat tuh umroh bareng gitu. Pasca pandemi 5 tahun lagi. Ya, nanti siapa tahu temu alumninya bukan di Unisula tuh. Temu alumni nanti Masjidil Haram ya 7 tahun lagi. Temu alumni tarbiyah ya angkatan berapa nih? 2000 ya. 2019 itu ya di Tanah Suci. Oh, aduh keren tuh. Oke. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu bahwa hal tersebut tidak batal, maka Mbak Suraratun walaupun kemudian disentuh oleh Mas Miftah nggak batal itu, dan itu talfiqul hukum, pindah hukum di dalam persoalan fikih ibadah itu tidak ada masalah. Ya, ada hal-hal yang khusus tentu ada aturannya. Kalau kemudian kita pindah fikihnya ya maka kita konsisten begitu sholatnya dan sebagainya. Nah di dalam persoalan ini kita lanjutkan mensikapi perbedaan yang ada itu kita harus hormati. Dulu saya mengajar di teman-teman fakultas ekonomi ya di kampus umum ya, itu bukan di Unisula, mereka ya gesekan yang seperti ini lebih banyak. Kalau teman-teman di Unisula kan universitas Islam, relatif semuanya Islam satu. Yang kedua, kalaupun kemudian Islamnya pun juga Islam yang lebih merasa kita punya kesatuan gitu sesama kampus. Kalau yang di luar itu, misalnya ya di kampus-kampus yang lebih umum, mereka lebih tertantang untuk membangun toleransi karena justice kau salah melakukan ini dan aku yang lebih benar itu lebih kentara ya. Maka kita mengupayakan adanya sikap toleransi di dalam keragaman tadi dengan cara bertukar pikiran ya, dan juga lalu mencari bersama sama-sama kemudian di dalam pemahaman kita sama-sama beribadah kepada Allah, bahwa kemudian Mbak Suraratun kemudian pakai model takbir yang kayak tadi, kakinya yang kemudian agak lebar, misalnya saat berdiri, atau kemudian saat sujud, saat takbiratul ihram dan sebagainya, berbeda dengan Mas Miftahul Ana misalnya, itu hal-hal yang wajar, karena yang terpenting justru esensinya bukan keragaman perbedaan gerakan tadi, tapi sholat atau tidak. Itu kan yang menjadi sering kali terlupakan. Enggak sholat enggak dipermasalahkan, yang sholat bermasalah. Ini kan aneh, dan itu senang itu orang-orang di luar Islam dengan konflik yang berseterusan di dalam kesejarahan umat Islam di Indonesia. Kita mestinya harus beralih ya, beralih. Kita ini dulu punya madhab 4. Orang kemudian mau berpindah dari Imam Syafi'i ke sedikit Hanafi aja udah bengok-bengok itu. Contohnya apa? Ada masjid ya,
masjid. Lalu apa? Kayunya itu kayu-kayu jati yang dulu diwakafkan oleh kakeknya itu lalu dijual. Padahal memang masjidnya udah dibongkar, diganti dengan kaca, diganti dengan tembok, gitu, biar lebih up to date perkembangan zaman sekarang. Tapi jati yang dulu menjadi penyangga, yang dulu menjadi kayu usuk dan lain sebagainya, enggak boleh kemudian dibagikan ke yang lain atau kemudian dijual apalagi. Coba. Ya memang di dalam mazhab Imam Syafi'i itu udah boleh, tapi kita kan bisa pakai Imam Hanafi. Itu boleh tuh ibdalul waqfi ya. Kayu-kayu yang kemudian besar-besar dari pembongkaran masjid karena sekarang mau dibuat keramik ya, lalu kemudian dibuat kubah ala Masjid Madinah ya, lalu kemudian apa ventilasi eksteriornya dibuat yang lebih luxury, yang lebih Eropian gitu ya. Nah, itu lalu tidak dipakai kayu-kayu jati itu ya. Maka boleh oleh Imam Abu Hanifah digantikan gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak beralih, ya repot kita menjadi fikih yang sekarang ini seringkali menjustis dan melegitimasi keragaman itu dan kita masuk terkungkum di dalam persoalan mazhab bid'ah, persoalan keragaman yang berbeda sehingga lalu kita mudah bahkan Nyun Sewu tidak memasukkan kalangan-kalangan bahwa engkau tidak muslim yang baik dan seterusnya. Padahal itu beragam hanya pada persoalan furu'iyah, bukan pada persoalan yang apa, yang usul, yang asli, apalagi persoalan yang mahdhah. Anda sholat, ya udah sholat, yang penting sholat. Sholat 5 waktu, iya sholat 5 waktu. Kalau Mbak Khifatul Syifa misalnya sholatnya 6 waktu, nah itu bid'ah itu. Mbak Fatimah Zahra puasanya 31 hari, nah itu bid'ah. Atau Mbak Fatimah lalu di Indonesia ya buka itu setelah Isya, bukan karena nggak ada makanan, karena memang berpedoman kalau buka itu habis Isya, nah, itu bid'ah itu ya, membuat ajaran-ajaran baru di luar yang mahdhah. Nah ini penting untuk kemudian kita pahami, termasuk misalnya Mbak Eni tiba-tiba lalu mewajibkan halal bihalal, tidak boleh, halal bihalal itu sunnah ya. Tapi kalau kemudian birrul walidain itu yang wajib, menghormati orang tua, menghormati para guru. Saya mau mudik nih karena kemudian harus ketemu orang tua gitu. Mudiknya itu sunnah karena silaturahmi, tapi kalau lihatnya dari birrul walidain itu hukumnya wajib gitu. Nah, harus proporsional supaya lalu apa? Al Islam itu yasiru, itu yasir, latu asir. Jangan engkau mempersulit. Kira-kira di situ. Nah, sedikit ya kita kenalan sama Imam Madhab. Sebelumnya kita tutup dulu biar ada variasi. Oke. Nah, yang di chat Mbak Risma baru masuk ya, udah setengah jam. Biar tidak apa-apa, saya add dulu. Ya. Oke. Teman-teman boleh minum sebentar bagi yang nggak puasa, 1 menit. Saya tak masuk sebentar ya ke Zoom di konferensi nasional pengabdian dari Unisula ke Unisma. Bentar ya, teman-teman boleh minum. Saya kasih istirahat 1 menit ya. Mas Firman nih baru masuk. Puasa nggak Mas? Enggak apa-apa, sunnah ya, jangan mewajibkan yang sunnah. Tapi juga enggak ya. Alhamdulillah.